Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalia M. Ikom dengan NJDN 0321119004 dengan Hobes Prodi Ilmu Komunikasi dari Fakultas Komunikasi dan Bahasa. Saya mengajar di Universitas Bina Sarana Informatika. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Dengan ini, saya akan membawakan mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dengan bobot 3 SKS. Pembelajaran dilakukan secara tatap muka langsung atau kita sebut dengan offline, dan mata kuliah ini bersifat workshop. Deskripsi mata kuliah ini yaitu, mata kuliah ini berisi tentang pengertian ilmu komunikasi, sejarah ilmu komunikasi, fungsi komunikasi, prinsip komunikasi, model komunikasi, kemudian memahami apa yang dimaksud dengan persepsi dalam komunikasi, hambatan dalam proses komunikasi, jenis-jenis komunikasi verbal dan nonverbal, dan komunikasi antar pribadi. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan memahami tentang bagaimana ilmu komunikasi berperan dalam menunjang terbentuknya hubungan dan relasi sosial bagi setiap individu. CPL dalam mata kuliah ini adalah sikap menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan original orang lain. Lalu, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Konsep teoritis ilmu komunikasi secara umum, konsep kaidah dan proses pengembangan isi pesan untuk mencapai berbagai tujuan komunikasi menggunakan beragam jenis saluran komunikasi. Lalu, mampu memproduksi isi pesan untuk berbagai tujuan komunikasi menggunakan berbagai jenis saluran komunikasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan norma hukum, norma sosial, dan etika yang berlaku. Mampu menjalankan program komunikasi untuk mencapai tujuan melalui tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi pelaksanaan program komunikasi terhadap masyarakat dan lingkungan. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humanihora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Terakhir, mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan menggugahnya dalam laman perguruan tinggi. Dan capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah: yang pertama, mampu memahami komunikasi, fungsi komunikasi, prinsip komunikasi untuk menumbuhkan kepekaan sosial berdasarkan konsep teoritis dan memproduksi isi pesan yang sesuai dengan tujuan melalui pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif. Mampu memprediksi, membedakan, dan memfokuskan guna menciptakan kepekaan sosial pada konsep teori komunikasi secara umum untuk mencapai tujuan penyampaian pesan melalui proses komunikasi dalam konteks implementasi pengetahuan. Mampu mengklarifikasikan prinsip komunikasi, model komunikasi, persepsi, dan hambatan komunikasi yang bertujuan untuk menghargai perbedaan budaya, pandangan, dan pendapat secara umum untuk mencapai berbagai tujuan komunikasi menggunakan berbagai saluran komunikasi dengan menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif. Selanjutnya, mampu menerapkan fungsi komunikasi, prinsip komunikasi, dan mendeteksi hambatan komunikasi yang berguna untuk masyarakat dan lingkungan menggunakan berbagai jenis
saluran komunikasi untuk mencapai tujuan dalam konteks atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu Humain-Hora. Saya akan memaparkan materi singkat yang akan saya bawakan tentang komunikasi nonverbal dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita ketemu lagi di kelas ini dengan sehat walafiat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang komunikasi nonverbal. Ya, komunikasi nonverbal itu apa? Kita akan lihat. Nih, kalian tahu nggak sih ini tentang ekspresi apa? Kalau senang ekspresinya kayak gini. Ada lagi? Semangat, senang, terus ceria. Ya, ini ekspresi semangat, senang, ceria. Kita lanjut lagi. Ini? Sedih. Selain sedih apa sih? Murung. Sedih, murung, oke, kecewa karena gitu ya. Kita lanjut lagi. Pusing. Kenapa pusing? Banyak tugas, pusing. Selain pusing apa? Lupa. Pusing, lupa. Oke. Apa? Kenapa harus ekspresi marah? Karena kenapa? Karena apa sih yang kalian lihat bahwa ini adalah ekspresi karo marah? Dari awalnya mengkerut. Habis mengkerut apa lagi? Nunjuk tangan. Pasti orang yang apa? Mengepal tangan. Orang yang mengepal, orang yang mengkerut, orang yang nunjuk itu udah pasti marah. Oke. Kalau ini apa? Menolak. Oke. Saya menolak apa? Sabar. Hah? Sabar. Oke, bisa. Kalau santai, sabar. Karena kita ngantri kan suka salah sih. Bentar ya, gitu ya. Sabar ya, kita. Oke. Nah, kita akan membedakan antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Pertemuan kemarin adalah komunikasi verbal. Oke, kita akan kilas sedikit apa sih tentang komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu menggunakan kata-kata, menggunakan baik secara lisan maupun tertulis untuk menyampaikan pesan dan informasi. Verbal itu selalu berkaitan dengan kata-kata, ya. Kalau komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi yang melibatkan ekspresi kita, gerak tubuh semuanya dan bahasa tubuh tanpa menggunakan kata-kata. Kalau sudah menggunakan tanpa kata-kata itu pasti komunikasi nonverbal, ya. Nah, ada beberapa fungsi komunikasi nonverbal. Perilaku nonverbal dapat mengulangi atau merepetisi perilaku verbal. Apa sih contohnya? Apa contohnya? Perilaku nonverbal dapat mengulangi atau repetisi perilaku verbal. Apa contohnya? Yang perilakunya kita bisa dengan menggunakan perilaku nonverbal. Jadi verbal juga, non-verbal juga. Jadi apa? Iya. Nah, kalau kita ngomong iya, pasti ngangguk. Bener nggak? Kalau kita ngomong enggak, pasti geleng. Ya. Yang kedua, memperteguh, menekankan atau melengkapi perilaku verbal. Apa nih? Kita ngomong juga, tapi memperteguh, menegaskan. Perilaku nonverbal juga kita ikut-ikutan. Apa contohnya? Apa? Itu yang marah. Itu dia. Gimana? Tidak.
Itu nanti. Apa? Menunjuk bukan. Kita hanya memperteguh, menekankan atau melengkapi perilaku verbal. Kalau nunjuk tadi nanti ada lagi. Apa? Kita melengkapi loh perilaku verbal kita. Selamat tinggal. Melengkapi kan? Ya. Kita kalau ngomong selamat tinggal juga dadah. Tapi sambil dadah. Bener nggak? Ya kan? Selanjutnya adalah perilaku nonverbal dapat menggantikan atau substitusi perilaku verbal. Nah tadi yang nunjuk, kalau kita nunjuk pasti udah tahu kita lagi orang udah nggak perlu lagi marah ya, enggak, karena kita udah nunjuk, pasti orang tahu. Kalau anak kecil kita bilang no, artinya apa? Nggak boleh tanpa kita ngomong no. Tapi kita bilang gini aja udah pasti udah bilang oh nggak boleh sama bunda gitu kan. Kita bilang kiss, mana kissnya? Itu kan bener nggak? Oke. Perilaku nonverbal dapat meregulasi perilaku verbal. Apa? Perilaku nonverbal dapat meregulasi perilaku verbal. Apa sih? Kalau seseorang melihat jam tangan terus-menerus, tandanya apa? Buru-buru. Ya kan? Oh, kita udah tahu nih seseorang ngobrol sama kita, tapi udah ngeliat jam tangan, berarti kita juga harus tahu apa? Tahu waktu. Oh, berarti orang ini mau selesai. Begitu ya. Perilaku nonverbal dapat membantah atau bertentangan kontradiksi dengan perilaku verbal. Biasanya ini kita sering banget dapat di lingkungan sekitar kita ya. Misalnya gini, ada anak muda berpasangan, ceweknya bilang, sayang, baju aku bagus nggak? Pasti cowoknya sambil lihat game, sambil lihat HP bilang bagus. Itu berkontradiksi nggak? Bertentangan nggak? Nggak mungkin kan, sayang itu jelek. Kalau nggak marah ceweknya, bener nggak? Ya kan? Pasti apapun itu, ini makanannya enak gak sayang? Enak, tapi sambil ngunyah. Ya kan? Itu berkontradiksi, bener nggak? Ya kan? Nah, selanjutnya adalah body language. Body language itu apa sih? Gestur tubuh ya. Bentuk komunikasi nonverbal yang menggunakan gerakan tubuh, posisi tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata untuk menyampaikan pesan, emosi, dan informasi kepada orang lain ya. Karena ini nonverbal berarti apa? Semuanya ini kita berbicara loh, bener nggak? Semua yang ada di diri kita ini mempunyai arti, bener nggak? Selanjutnya adalah hal yang menarik adalah menurut Albert Mahraben, Profesor Psikologis UCLA, adalah tingkat kepercayaan dan pembicaraan orang adalah 7% dari bahasa verbal, 38% vokal suara, dan 50% ekspresi muka. Kenapa lo orang lebih percaya ke ekspresi muka? Kenapa? Kenapa 50%-nya itu lebih ke ekspresi muka? Coba ditanya ya, are you okay? Oke. Kamu baik? Baik. Semangat gak? Semangat. Tapi ekspresi mukanya lesu. Orang percaya nggak? Enggak. Kau bilang are you okay? Oke. Jangan bohong, pasti lagi sedih kan? Karena orang itu melihat dari ekspresi muka kita. Kalau kita bilang, oke kok aku semangat hari ini, kan berarti ada binar-binar bahagia dari muka kita. Bener nggak? Kalau ekspresi kita, kamu lagi sedih? Enggak. Serius? Enggak. Tapi ekspresi mukanya menandakan dia tuh lagi tertekan, dia lagi sedih. Pasti orang nggak akan bisa dibohongi dari ekspresi muka. Bener nggak? Bener ya.
gerakan mata ya. Ini kita akan bahas dengan gerakan-gerakan mata. Mata adalah alat komunikasi yang paling berarti dalam memberi isyarat tanpa mata. Gerakan mata adalah cerminan hati seseorang. Kenapa? Mata itu memiliki arti. Ada juga ungkapan adalah lirikan mata itu berarti ada artinya. Bener nggak? Bener nggak? Karena ketika kita ngobrol nih, kita ngobrol sama teman, ada yang lewat, ciu, pasti kita akan ngelirik. Ya kan? Entah itu cowok lagi cakep, entah itu cewek putih, pasti kita gerakan mata. Tanpa kita cuma noel-noel kan nggak mungkin noel. Pasti gerakan mata kita yang berbicara, lirikan mata kita yang berbicara, bener nggak? Ya kan, jangan bohong. Karena gini, karena di mata itu adanya umpan balik, ya. Ada umpan balik. Nggak mungkin kita lagi ngobrol banyak, tiba-tiba, lihat itu. Nggak mungkin. Kita cuma melirik aja mata kita. Gitu. Pasti orang udah paham. Bener nggak? Ya. Selanjutnya adalah bahasa mata. Nih, 60% menatap langsung. Ada 60% menatap langsung, lensa mata membesar, berarti itu artinya ada ketertarikan kalian. Ya, 60%. Kalau 80% tatapan langsung berarti kita sangat tertarik. Ya, kita sangat tertarik, kita sangat mengharapkan lebih dari orang tersebut. Kalau 100% tatapan langsung artinya apa? Marah, kan? Gak mungkin kan kita tatapan langsung, pelototan. Orang tuh bisa tahu. Kita nggak mungkin nggak mungkin ngatakan kayak gitu kan. Kalau kita sudah melotot 100% berarti menandakan kita marah. Nggak mungkin kita pura-pura nggak tahu kenapa sih matanya melotot. Nggak mungkin kan. Kalau kita udah 100% bertatapan langsung tanpa orang berkata, tanpa orang bertanya, pasti udah tahu kita lagi marah ya. Terakhir adalah tatapan jatuh ke bawah, ke kanan, ke kiri, itu pasti adanya salah tingkah. Ya, kalau kita menyembunyikan sesuatu dari mata kita berarti ada yang disembunyiin. Ya kan? Kita nggak mau lihat nih orang tersebut, kita nunduk aja deh biar nggak ketahuan kita bohong. Begitu kan? Bener nggak? Selanjutnya adalah sentuhan. Nah, sentuhan adalah isyarat yang dilambangkan dengan sentuhan badan, ya. Menurut bentuknya, sentuhan ada beberapa nih. Pertama, kinestetik. Kinestetik itu apa sih? Isyarat yang ditunjukkan dengan bergandengan tangan satu sama lain sebagai simbol keakraban atau kemesraan. Nah, kalau kalian sering bergandengan tangan, berarti kalian sudah menganggap orang tersebut dengan kita adalah akrab. Benar nggak? Udah kenal satu sama lain. Tiba-tiba di jalan ada yang gandeng, kalian marah nggak? Marah. Apaan sih ini, kenal juga enggak, gitu kan? Yang kedua adalah sosiofugal. Sosiofugal itu ada isyarat yang ditunjukkan dengan jabat tangan atau saling merangkul. Ini juga keakraban, tapi kita bukan keakrabannya itu udah naik level, bukan jabat tangan lagi, pasti kita udah ngerangkul. Biasanya kalau cowok kayak gitu ya. Selanjutnya adalah thermal. Thermal adalah isyarat yang ditunjukkan dengan sentuhan badan yang terlalu emosional sebagai tanda persahabatan yang begitu intim. Contohnya apa sih? Hah? Pelukan. Selain pelukan apa lagi? Apa? Selain pelukan apa lagi? Apa? Ayo. Udah intim nih, gitu kan. Selain pelukan apa lagi? Ayo. Hah? Ngerangkul. Ngerangkul itu kan berarti masih di bawahnya si thermal, masih sosiofugal. Ya. Apa? Kalau
teman kita lagi sedih, pasti kita meluk terus kayak kita ngusap punggungnya. Artinya apa sih kok ngusap punggung itu? Menenangkan, yang sabar ya, yang ikhlas ya, gitu nggak? Ya kan. Nah, paralanguage itu adalah isyarat yang timbulkan dan tekanan atau irama suara sebagai penerima pesan dapat memahami sesuatu di balik apa sih yang kita ucapkan. Contohnya apa? Contohnya apa? Paralanguage berarti ada tekanan dari irama suara itu. Apa? Sering banget ini di lingkungan sekitar. Sering banget nih, apa? Ada isyarat, tetapi dalam hal ada tekanan dari irama tersebut. Ada sesuatu di balik yang kita ucapkan. Biasanya apa? Hah? Menegaskan. Ya, menegaskan. Contohnya apa, ayo? Biasanya kalau misalnya kita ngomong sini mampir, itu kan nggak mungkin bener-beneran udah sini mampir. Ada juga yang bilang cuman basa-basi, bener nggak? Sini mampir, cuman ya udah sih basa-basi aja, gitu ya. Selanjutnya adalah diam. Ya, kalau kita udah paralanguage udah tekanan suara udah mata sudah, sekarang adalah diam. Ya, berbeda dengan tekanan suara, maka sikap diam juga sebagai kode nonverbal yang mempunyai arti. Diam itu ada artinya juga, ya. Tidak semata-mata mengandung arti negatif, tetapi juga bisa mengandung arti positif. Yang mengandung arti negatif yang kayak gimana? Bermusuhan. Musuhan terus diem-dieman. Diem-dieman. Ada lagi selain bermusuhan? Marah, kecewa, ya. Ya, daripada kita ngobrol banyak, ya udah sih kasih me time. Biasanya kan gitu ya anak sekarang ya. Me time dulu, kasih waktu dulu nih. Biar nggak apa? Biar nggak meledak-meledak, bener nggak? Kalau bahasa dulu adalah ya udah karena aku kecewa ya udah aku diem. Kalau bahasa sekarang nggak, me time, kasih waktu dulu. Ya, buat aku kasih waktu dulu. Setelah nanti sudah ada energi positif, baru kita bicarakan, gitu kan? Nah, ada juga yang mengandung arti positif. Kalau positif itu yang gimana sih diemnya? Apa? Diam dalam arti positif. Apa yang bagaimana? Apa? Dikasih kejutan jadi terkejut itu surprise. Surprise gitu. Jadi kita diam. Hah? Emang ada yang misalnya kalau dikasih surprise terus kita diam? Konsentrasi diem bisa sih, ya kan? Kita diem karena kita mau konsentrasi. Kita diem bukan semata-mata kita nggak suka sama sebelahan kita karena kita mau konsen nih. Ada juga diem karena yang tahu rahasia itu cuman aku doang, cuman saya doang yang tahu rahasia itu. Daripada kita ngumbar mendingan diem, bener nggak? Ya kan? Nah, terakhir adalah refleksi. Ayo, kamu baca. Refleksi ada dua aspek, yaitu satu poin bahwa komunikasi non verbal tidak bisa terlepas dari komunikasi verbal, baik berkomunikasi langsung maupun lewat media. Satu lagi, tugas siapkan video tentang komunikasi antar pribadi dan amati unsur apa saja yang berkaitan komunikasi antar pribadi. Nah,
tugas ini buat minggu depan, karena minggu depan kita akan membahas tentang komunikasi komunikasi antar pribadi. Kalau misalnya komunikasi nonverbal hari ini apa ada masih belum dimengerti dan belum dipahami? Apakah sudah paham? Karena apa? Karena sesuatu yang ada di tubuh kita ini, kalau nonverbal, dari atas kepala sampai ujung kaki itu pasti akan ada arti. Kita goyang-goyang aja, goyang pasti ada arti kalau di presentasi. Kenapa? Gugup, nggak tenang, ya kan? Ada juga misalnya lagi menerangkan kalian cekrek, artinya apa? Itu komunikasi nonverbal juga kan? Bosen, ya kan? Kalian nguap, artinya apa? Ngantuk. Ada juga kalau misalnya kita presentasi kalian nguap, artinya adalah ini materi nggak tertarik nih, ini materi nggak menarik nih, ya. Sampai sini paham? Oke, terima kasih atas waktunya dan selamat siang.